Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini untuk pembelajaran tematik, Bunda akan menyampaikan materi subtema 4, yaitu pembelajaran 1 sampai 6 ya. Bunda ringkas di dalam video ini. Tema di subtema 4 yaitu gemar membaca. Silahkan disimak video ini supaya anak-anak paham dan mengerti tentang materi yang Bunda sampaikan. Yang pertama ada PKN. Nah, yang diajarkan pada PKN di subtema 4 yaitu tentang keberagaman dalam gemar membaca, ya. Di dalam kotak, ayah membaca koran. Sampingnya, ibu membaca majalah. Kak Hadi membaca komik. Bella membaca buku pelajaran. Nah, setiap anggota keluarga memiliki kegemaran membaca yang berbeda-beda ya. Walaupun berbeda, tapi itu tidak membuat kerusuhan ya, atau tidak membuat perselisihan. Semuanya rukun dan bersatu walaupun berbeda membaca bukunya. Lanjut. Ada bahasa Indonesia. Nah, Bunda Widya akan mengulang materi ini. Yang pertama ada aturan membaca. Ya, membaca jangan terlalu dekat. Membaca jangan di tempat yang redup atau gelap. Membaca jangan sambil tiduran. Jika mata lelah beristirahat. Itu adalah aturan membaca. Lalu bagaimana kita menjaga kesehatan mata kita supaya tidak rusak? Ketika membaca, jarak bukunya 30 cm. Atau berapa jengkal? Nah, waktu itu kita sudah pelajari 2 jengkal. Yang kedua, ketika mata lelah maka beristirahat. Istirahatnya bisa tidur atau matanya melihat pemandangan yang hijau-hijau. Nah, itu dapat membuat mata menjadi santai kembali ketika lelah membaca buku. Selanjutnya, membaca di tempat yang terang. Itu udah pasti ya, kalau membaca di tempat gelap akan menyebabkan mata rusak. Yang terakhir, ini yang paling penting, yaitu makan sayur dan buah-buahan yang mengandung vitamin A. Nah, itu ya yang harus kita jaga untuk menjaga kesehatan mata kita. Lanjut, masih di bahasa Indonesia. Ada tata tertib di perpustakaan, ya. Tata tertib itu artinya aturan, ya. Ketika kita di perpustakaan, aturannya apa saja? Yang pertama, dilarang berbicara keras. Meletakkan buku di tempat semula. Tidak boleh mencoret dan merobek buku. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan dan kerapihan perpustakaan. Itu tata tertib di perpustakaan. Nanti kalau kita sudah masuk offline, kalau sudah selesai ya virus corona ini dan kita sudah tidak memakai masker, perpustakaan sekolah akan dibuka. Tapi selama kita masuk ke sekolah dan masih ada virus, mobilitas kita tidak ke perpustakaan, kita hanya di dalam kelas saja. Jadi kita berdoa semoga virus corona ini cepat hilang ya. Jadi kita bebas mau kemana aja supaya sudah aman. Lanjut, ada materi bahasa Indonesia tentang kalimat perintah. Nah, kalimat perintah biasanya berisi suruhan atau larangan melakukan sesuatu ya. Contohnya, kalimat perintahnya jangan tidur larut malam. Jangan minum air yang panas. Jangan malas belajar. Nah, itu termasuk dalam contoh kalimat perintah. Anak-anak bisa nggak menyebutkan contoh kalimat perintah lainnya? Ayo, apa ya? Jangan membuang sampah sembarangan. Itu juga termasuk kalimat perintah.
Nah, yang terakhir setelah tadi ada PKN Bahasa Indonesia SBDP ya. Di SBDP ini, nah ada yang perlu kalian ketahui ya. Daun kering itu dapat dilakukan untuk pembatas buku ya. Jadi fungsi daun kering itu bisa kita jadikan pembatas buku. Selanjutnya, materi SBDP itu ada baju daerah Indonesia. Yang pertama, kita lihat gambar yang pertama. Nah, itu baju daerah dari Provinsi Bali ya. Yang kedua, baju daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dilihat seperti itu bajunya. Yang ketiga, baju daerah dari Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Dan yang terakhir ada baju daerah Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini masih ada juga baju daerah ya. Bunda Widya kasih tahu dari mana asalnya. Kalau baju bodo itu berasal dari Makassar. Baju ulos dari Topanuli. Baju batik itu berasal dari Jawa, dan teluk belanga itu dari Melayu. Yang terakhir ada baju songket yang berasal dari Palembang. Itu dia materi yang dapat Bunda sampaikan hari ini. Semoga anak-anak paham dan mengerti. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.